Perkenalkan, nama saya Satria. Perkenalkan saya Muhammad Rafino. Perkenalkan, nama saya Aristo Sirait. Perkenalkan, nama saya Dadi Saputra. Perkenalkan, nama saya Benediktus Prales Nurat. Perkenalkan, nama saya Jos Pranjombing. Perkenalkan, nama saya Pranja Ditya Saragi Galingging. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan mengenai pendidikan di Jakarta, kemudian sulitnya siswa masuk ke sekolah negeri, dan juga bagaimana pendidikan pada zaman corona. Pada video ini diawali dengan seorang anak bernama Fuad Zaki yang baru saja lulus SMP dan ingin masuk ke sekolah SMA negeri, namun tidak diterima karena batas usia, sehingga ia harus diterima di sekolah swasta. Latar belakang dari keluarga Zaki itu sendiri itu ada ibunya yang sebelumnya bekerja di perusahaan garmen selama 23 tahun. Namun dikarenakan wabah corona, ibunya harus di PHK oleh perusahaan, sehingga ibu Zaki itu menghidupi kehidupan dan melanjutkan biaya pendidikan anaknya dengan cara berjualan di depan rumah. Para pegawai yang di PHK oleh perusahaan itu menuntut pesangon yang tidak diterima oleh pegawai di PHK, bahkan mereka sampai mediasi ke tingkat provinsi, namun tidak ditemukan jawaban. Pemprov DKI memberikan anggaran 2,5 juta untuk anak yang bersekolah di swasta. Sedangkan ibu ini belum menerima anggaran tersebut, padahal dia sudah menerima informasi itu. Dan di Pesangon juga sangat dibutuhkan oleh keluarga ini untuk membiayai sekolah Fuad yang tidak diterima di sekolah negeri Jakarta Barat. Alasan tidak keterimanya Fuad di sekolah negeri Jakarta Barat ialah dikarenakan usia Fuad masih terlalu dini, yaitu berada di usia 15 tahun 8 bulan. Dikarenakan PPDB memiliki kategori yaitu zonasi, prestasi, afirmasi, dan penugasan. Banyak anak di Jakarta tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah negeri, terutama SMP, SMA, dan SMK, dikarenakan usianya yang masih begitu sangat muda. Seperti contoh kasus berikut ini. Ada anak usia umur 12 tahun ditolak 24 sekolah di sekitaran rumahnya karena usianya yang masih sangat muda. KPAI telah menerima 200 laporan mengenai kasus ini. Pada kasus corona, banyak siswa dianjurkan melakukan kegiatan proses belajar mengajar itu secara jarak jauh. Banyak orang tua yang merasa terbebani atau masyarakat yang merasa terbebani karena mereka harus memiliki HP untuk anak-anaknya. Bayangkan saja setiap keluarga itu memiliki 3 atau sampai 4 anak di setiap keluarga. Maka dan kondisi orang tua mereka itu tidak memadai. Banyak juga yang terjadi kasus seperti Dimas bocah SD yang melakukan belajar mengajar itu sambil berjualan, dan banyak juga yang siswa yang putus sekolah, dan ada juga yang sampai bunuh diri. Pada tahun 2020 menjadi mimpi buruk bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi siswa dan siswi Indonesia. Tahun itu terdapat anggaran sebesar 500 triliun rupiah dan yang diturunkan oleh APBN. 75,4 triliunnya dikelola oleh Kemdikbud dan dialihkan menjadi dana kesehatan.
Pertanyaan di sini adalah kenapa tidak ada dana kesehatan yang dikelola menjadi ekonomi masyarakat untuk memenuhi ekonomi masyarakat tersebut? Apa yang dilakukan pemerintah untuk hal ini? APBN menyediakan 20% untuk pendidikan dan setiap tahunnya itu selalu meningkat. 60% itu digunakan untuk gaji guru dan juga tunjangan pada guru, dan hanya beberapa persen itu digunakan untuk hal seperti perbaiki kelas atau gedung-gedung. Dan yang terakhir itu hanya ada 4 daerah yang mengapresiasikan hal tersebut. Gina adalah seorang jurnalistik yang mengumpulkan HP bekas hingga 88 dari donatur-donatur yang akan diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Dan Satriana memberikan beberapa statement. Yang pertama, bagaimana pemerintah memberikan layanan internet gratis. Yang kedua, siswa mendapatkan beberapa pendampingan bagi guru agar siswa dapat mengerti apa yang dipelajarinya. Seperti yang dikatakan Wiwit, ada salah seorang pengajar yang mendatangi kediaman siswa yang tidak memiliki sebuah handphone. Dan Wiwit pun mengatakan bahwa guru harus berkeadilan dalam memberikan pembelajaran dan jangan menyamaratakan bagi siswa yang tidak memiliki handphone. Jadi gini, dari video yang berjudul Berburu Masa Depan itu ada beberapa kasus atau ada beberapa poin yang bisa dikaitkan dengan nilai Pancasila. Ada berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama itu ada Ibu Nuriyah itu sebagai pegawai yang di PHK dari perusahaan itu tidak menerima pesangon. Kemudian yang kedua itu ada Pemprov DKI yang menjanjikan anggaran untuk anak yang tidak terima sekolah negeri yang diterima dari sekolah swasta itu mendapat dana 2,5 juta, namun tidak diterima sampai sekarang. Kemudian kasus yang lain itu ada dana pendidikan dan APBN itu 400 miliarnya diambil untuk menangani masalah COVID. Kemudian kasus yang lain itu gaji tunjangan guru itu dari sekian persen dan dari sekian triliun, 500 triliun itu 60% dari jumlah tersebut digunakan untuk gaji tunjangan guru. Kemudian ada juga Ibu Wiwit yang mendatangi siswanya demi terlaksananya proses belajar mengajar pada saat wabah corona. Kemudian ada juga seorang jurnalis yang mengumpulkan handphone dari donatur-donatur itu supaya anak-anak yang tidak memiliki handphone itu bisa mengikuti proses belajar mengajar. Jadi bagaimana menurut teman-teman sekalian itu apa kaitannya dengan nilai Pancasila tentang kasus-kasus tersebut? Yang pertama, bagaimana menurut kalian itu Ibu Nuriyah tidak menerima pesangon dari perusahaan itu bagaimana perspektif Anda tentang perusahaan tersebut dan apa kaitannya dengan nilai Pancasila? Boleh salah satu teman-teman yang ingin menjawab? Dari masalah Ibu Nuriyah tadi, saya mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena apa? Karena perusahaan tersebut tidak memberi sepeser pun pesangon untuk Ibu Nuriyah. Padahal Ibu Nuriyah sudah bekerja selama 23 tahun. Mengapa tidak ada sepeser pun Ibu Nuriyah diberi pesangon? Padahal perusahaan tersebut tidak ada kebangkrutan, hanya PHK karyawan-karyawan tersebut. Jadi itu tidak adil bagi karyawan-karyawan yang di PHK tersebut. Jadi dari kasus yang kedua itu bagaimana mengaitkannya dengan Pancasila? Saya dari kasus kedua itu kaitannya dengan Pancasila adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikarenakan pemerintah sudah menurunkan anggaran 2,5 juta, tapi tidak sampai kepada masyarakat. Jadi dana tersebut dicari sekitar 500 triliun. Jadi 75,4%-nya bernilai 400 miliar rupiah. Masalah tersebut berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan seluruh rakyat Indonesia, karena dana tersebut diambil dari dana anak-anak yang seharusnya mendapatkan haknya masing-masing. Yang kelima ya, itu bagaimana kita dari masalah yang kelima itu bagaimana kita mengaitkannya dengan Pancasila? Menurut permasalahan yang ada
Yang kelima itu menurut saya itu bila dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila itu terkait di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bu Wiwit itu menciptakan keadilan kepada seluruh siswanya. Dia rela datang sampai ke rumahnya untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya agar mendapat pendidikan. Dan menurut saya juga itu Ibu Wiwit ini dia dapat memberikan pengajaran kepada seluruh siswa yang tidak mempunyai HP, yang mobilitasnya terhambat gitu di masa pandemi waktu itu. Menurut saya sih begitu. Jadi bagaimana menurut saudara Beni yang belum berbicara itu tentang peristiwa Gina, saudara jurnalis itu yang mengumpulkan handphone daripada donatur kemudian diberikan kepada siswa tidak memiliki handphone untuk keberlangsungan proses belajar mengajar jarak jauh. Ya, jadi menurut saya itu si Gina itu kan, yang seorang reporter itu mengumpulkan HP sebanyak 88 itu dari seorang donatur. Itu kaitannya dari sila Pancasila itu sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena Gina itu memiliki kemanusiaan pada anak-anak yang tidak memiliki handphone gitu. Jadi dia rela meluangkan waktunya untuk meminta kepada donatur untuk HP yang bekas itu, walaupun bekas, dapat berguna untuk anak-anak yang belajar gitu. Menurut saya sih begitu. Terima kasih.